isi di sini keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, kalian impikan kelas seperti apa. Contohnya misalnya saya ingin kelas saya bersih misalnya. Nah, silahkan kamu tuangkan di sini, kemudian tempel di kertas yang putih itu. Ya, satu orang silahkan satu. Mau apa aja isinya terserah, tapi sesuai dengan keinginan kalian. Yang positif ya. Makan ya. Tuliskan, kemudian hasil tulisannya silakan tempelkan di depan kelas. Yuk, sekarang saya bersih, saya ingin kelas saya apa? Aman, tidak ada perkelahian. Silakan. Yuk, tidak perlu ditulis namanya. Setelah selesai, silakan tempel di depan.
Saya ingin kelas yang damai tanpa pertengkaran. Ya, sini. Saya ingin kelas yang damai. Saya ingin kelas ya. Kelas yang damai. Kelas yang damai. Kelas yang damai. Ya. Nah, ini ada beberapa. Saya ingin kelas bersih, saya ingin kelas saling tolong menolong, saya ingin kelas saya tidak berisik, saya ingin kelas saya yang damai. Kemudian ada lagi nih, disiplin. Yuk, enak. Itu deh. Yang terakhir. Ini pada ada 5 keyakinan kelas. Itu deh. Disiplin, sopan dan santun. Ya sudah ya, ada 5 kesepakatan dari hasil yang kalian tuliskan tadi. Yang pertama, saya ingin kelas saya bersih rapi. Saya ingin kelas saya saling tolong menolong. Saya ingin kelas saya tidak berisik pada saat guru menjelaskan. Saya ingin kelas saya damai. Saya ingin kelas saya disiplin, sopan, dan santun. Nah, silakan kesepakatan yang sudah 5 ini kita ingat, kita sepakati bersama, dan nantinya akan menjadi disiplin, keyakinan kelas, dan akan menjadi budaya positif yang harus kalian terapkan setiap hari. Nah, silakan satu-satu maju tanda tangan hasil kesepakatannya ini. Yuk. Yang pakai pulpen. Dari Saifuddin, Pak Saifuddin. Tanda tangan di bawah sini aja. Pakai spidol bisa juga. Pulpennya. Ya. Lanjut. Dari sana tahu. Yuk, yang lain bisa. Yuk. Ina. 2 dengan Mel. Catherine di sebelah sana bisa. Yuk, Ina. Yuk. Yang lainnya maju aja. Maju. Terus ketawa. Di atas latihannya lagi. Yang kelima dan bisa kalian ingat, bahwa kalian ingin ini di tanda tangan kalian. Berarti ini sudah kita sepakati bersama, dan ini harus kalian terapkan setiap hari. Kemudian ini mudah-mudahan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jehan. Saya senang dengan adanya kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, saya bisa berdiskusi dengan
teman-teman untuk mewujudkan kelas impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surya Hilir Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tidak dapat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, penyampaian materi dengan tema sosialisasi budaya positif. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Baiklah, untuk memulai kegiatan, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang SPI, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini selain rasa syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi budaya positif pada siang hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon ampun dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Samsul Ghali SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Pada beliau dipersilakan.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan suatu nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih bisa menghadiri kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu calon guru penggerak SMP Negeri 1 Seruyan Hilir Timur. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10, yang terhormat guru penggerak yang sudah melewati masa-masa CGP dan dinyatakan sudah lulus, yang terhormat seluruh rekan-rekan sejawat SMP Negeri 1 Seruyan Hilir Timur. Nah, di mana pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan diseminasi materi modul 1.4, yaitu di mana calon guru penggerak nantinya akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Nah, di mana nantinya budaya-budaya positif ini semoga bisa membangun, bisa merubah, dan apa yang menjadi tujuan kita dari visi misi sekolah melalui penerapan budaya positif di sekolah kita itu bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, sehingga tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Nah, melalui penyampaian materi nantinya diharapkan dari rekan-rekan semua bisa memberikan masukan atau penyempurnaan apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu rekan kita Ibu Widi Astuti SPD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri SPD atas sambutan. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak Ibu Widi Astuti SPD dengan tema sosialisasi budaya positif. Kepada Ibu Widi Astuti SPD dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali pada siang hari ini kita, khususnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman atas kehadirannya dalam sosialisasi budaya positif. Nah, ini di sini kita sharing aja. Memang untuk materi ini ya maklumatnya sudah tua, ibarat HP itu anak mobile sedikit ya. Memorinya sudah penuh. Jadi yang di depan ini kan yang muda-muda, berarti banyak semangatnya. Nah, jadi nanti mohon minta masukan, sarannya dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Kita saling berbagi aja. Ini ada beberapa TDP di atas saya, senior saya ibarat kata ya, memang senior. Jadi yang baru-baru yang belum, nah mudah-mudahan nanti juga terpanggil ikut ini. Saya doakan ya, dan teman-teman. Ya, di sini tadi definisasi budaya positif
penerapan budaya positif di sekolah. Apa yang dibaca? Speaking. Yes. Ini budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan. Ini harapannya yang bagus ya. Perwujudannya, guru memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan penghargaan atau imbalan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Nah, kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terbayang ketika kita mendengar kata disiplin? Kita langsung aja kan, supaya nanti langsung aja ya. Sesinya langsung sesi tanya jawab aja, berjalan secara langsung aja, alami aja. Jadi tidak perlu nanti ada sesi tanya jawab ya. Kita langsung berbagi informasi dan berbagi pengalaman, kemudian saling sharing aja. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Disiplin. Ya, ketika saya mendengar kata disiplin, yang ada di benak saya adalah bahwa kita bertindak, berperilaku itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya, mendengar kata disiplin berarti apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu sesuai dengan tadi tindakan ya, tindakan kita. Ya, dengan arti kita. Tadi yang artinya kata di situ disiplin. Nah, berarti yang disiplin ya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tindakan apa itu pasti mengarah kepada yang positif, ya kan? Karena kata disiplin itu. Nah, contohnya misalnya datang kalau ke sekolah, datang ke sekolah untuk murid-murid atau hadir ke sekolah tepat waktunya. Misalnya kita masuk pukul 6.30. Nah, diharapkan murid-murid kita disiplin waktu, berarti datangnya ya pukul itu atau kurang dari pukul yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, itu kata disiplin yang terbayang di benak kita. Nah, jadi hal-hal yang mengarah ke perbuatan yang positif. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini bersifat universal. Lanjut. Sebagai seorang guru, saat Anda mengajar tepat waktu, oh ini profil pelajar Pancasila mungkin teman-teman sudah tahu karena kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa sudah? 1 tahun ya Pak Fahmi? Kita 2 tahun ya kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Di situ beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila itu sudah 2 tahun. Nah, kemudian
teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, sebagai seorang guru, pada saat kita datang tepat waktu, pasti apa rasanya, apa yang kita rasakan. Nah, motivasi apa yang mendasari pada saat kita mengajar tepat waktu? Motivasi apakah yang mendasari tindakan kita itu? Apa kira-kira? Kita saling berbagi aja. Karena walaupun saya berdiri di sini, saya ingin mungkin ilmunya juga kurang. Siapa tahu teman-teman, apalagi yang muda-muda, ini dapat dari luar. Apa kira-kira motivasi yang mendasari tindakan kita itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai seorang guru, kenapa harus tepat waktu? Motivasi yang mendasari tentunya seorang guru itu ingin digugu dan ditiru. Jadi ada contoh keteladanan di situ. Bagaimana kita mau menerapkan disiplin positif kalau yang ditiru itu tidak ada. Jadi posisi kita di situ adalah sebagai teladan yang baik untuk menunjukkan perilaku yang positif sehingga peserta didik nanti mentaati semua aturan yang berlaku, termasuk masuk ke dalam kelas tepat waktu. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ena. Nah, itu yang mendasari kita. Karena ini mungkin kita kalau ingin siswa kita mendisiplinkan budaya positif, berarti dari diri kita dulu, ya kan? Dari diri kita sebagai seorang guru. Nah, harapannya dari diri kita sebagai seorang guru menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, harapan kita, murid-murid kita akan mengikuti apa yang dilihatnya. Karena guru itu pasti ditiru, yang murid pasti itu ditiru oleh peserta didik atau murid-murid kita. Nah, jadi kalau seperti itu berarti dari diri kita dulu berubah atau berdisiplin, insya Allah murid-murid kita pasti akan meniru. Terlanjut, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pertanyaan reflektif. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Lalu teman-temannya tertawa melihat perilaku IPA yang terkejut tadi. Lalu gurunya di situ, tindakan gurunya di situ mengapa? Menyuruh IPA maju ke depan, kemudian menunjuknya. Nah, kira-kira setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Oh, Ibu Tuti terhadap IPA tadi, misalnya. Ini kan cara berpikir. Bulan, siapa? Yang kelas 7 tunggu Vero? Bulan atau rekan. Nah, jadi kenapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kira-kira kalau memang perilaku seperti itu, maju ke depan, kemudian mempermalukan ya, mempermalukan siswa oleh karena tadi murid tadi karena ada kesalahannya. Nah, bagaimana? Tidak setuju pastinya ya, kasihan. Karena memang kita tidak bisa memaksakan semua siswa atau murid itu punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang unik, ada yang seperti ini. Jadi kita sebagai seorang guru
Kita sebagai guru hanya memiliki. Mungkin Rekam tidak suka di pelajaran IPA, dia suka di seni budaya, ya. Karena saya lihat dia suka menggambar. Nah, tapi kan dia suka bakatnya di seni budaya. Nah, bisa kita bimbing dia di seni budaya, bisa kita kembangkan bakatnya di seni budaya, walaupun di pelajaran matematika dia kurang memahami atau kurang mampu. Mungkin di pelajaran olahraga dia senang main voli. Nah, berarti kita hargailah anak yang seperti itu. Dia punya keunikan, kelebihan, dan kekurangannya di mata pelajaran ini, tapi dia punya kelebihan di mata pelajaran lain. Nah, mudah-mudahan kita selama ini kita yang bukan suka ya, sering memaksakan tentang kita, mudah-mudahan dengan sosialisasi saya ini bisa berubah sedikit. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana, sudah kita sepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kita punya sini, ya kan? Dengan adanya buku kendali kita, berarti kita sudah ke konsekuensi atau kami. Nah, di situ kan ada poin yang kita berikan, misalnya siswa tidak menggunakan apa kemarin yang dapat poin 5. Misalnya datang terlambat, kemudian atribut, tidak pakai atribut sekolah, kasih yang punya emaknya kopi, berarti dapat poin. Kemudian tidak hadir ke sekolah tanpa pemberitahuan, itu dapat poin. Dan sekolah kita kemarin itu kalau tidak salah pada waktu rapat pertama, di situ 25 poin kita kasih surat peringatan, 50 poin surat peringatan kedua, 75 orang tuanya, 100 kita kembalikan ke orang tua. Ya. Karena mendidik itu bukan hanya kita sebagai orang guru, tapi juga kita perlu juga kerjasamanya dengan orang tua atau wali murid. Karena kalau kita semua yang menghadapi ya tidak mampu, karena di sekolah itu hanya 6 jam dari 24 jam satu hari sampai satu malam, 24 jam kita kebagian 6 jam, seperempat aja. Nah, selebihnya mereka di rumah. Jadi harus ada kerjasama orang tua dengan guru di sekolah. Ya, guru TK, Bu Yeni, ya kan? Nah, pasti Bu Yeni sudah tahu. Lanjut, ya. Nah, ini adalah tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat di sekolah bla bla bla, itu hukuman atau konsekuensi kira-kira Bu Hero. Hukuman. Kelihatan begini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Ya. Kenapa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Itu biasanya dulu aku kangen kali itu. Tapi sekarang sambil olahraga. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kan biasanya anak-anak ini. Nah, murid diminta ya, berarti ada sudah tahu, alhamdulillah ada yang sudah ya memang kan mereka lebih tahu. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, itu bagaimana Pak Kami bisa minta masukannya? Saya juga kurang paham ini. Dihukum penghargaan akan berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin Pak Kami bisa membagikan pengalamannya atau pengetahuannya terkait dengan ini. Kita saling sharing aja ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Tuti yang sudah menyampaikan terkait dengan budaya positif yang nanti diterapkan di sekolah. Terkait dengan budaya positif, di sini ada beberapa hal yang tadi disampaikan, termasuk di awal tadi yang merupakan hukuman ataupun konsekuensi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada satu lagi hal, yaitu terkait tentang dihukum oleh penghargaan. Menurut saya dihukum oleh penghargaan itu mungkin setiap kali, setiap saat siswa itu sering kita berikan sebuah penghargaan, entah itu berupa reward atau berupa apa biasanya hadiah seperti itu. Nah, tanpa kita sadari bahwa penghargaan yang sifatnya kita lakukan seperti itu sebagai seorang guru kepada siswa, tanpa kita sadari akibatnya itu dalam jangka waktu yang panjang itu berakibat. Nah, makanya penghargaan itu dijadikan sebuah hukuman. Kenapa? Karena nanti siswa yang sudah diberikan penghargaan terus-menerus oleh gurunya, itu nanti setiap waktu, setiap saat dia akan menuntut itu. Nah, menuntut penghargaan tadi, entah diberikan reward kah, entah diberikan hadiah dan sebagainya. Dan dia melakukan sesuatu hal itu dikarenakan adanya penghargaan, tidak berdasarkan pada motivasi intrinsik, yang itu ada motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, jadi penghargaan itu adalah motivasi eksternal dari luar. Kalau dia tidak diberikan penghargaan, mungkin siswanya itu tidak mau lagi melakukan sesuatu hal yang dilakukan karena tidak lagi diberikan penghargaan. Nah, yang keluar apa? Motivasi dalam dirinya, hingga motivasi intrinsik yang ada di dirinya seperti tanggung jawab mungkin, karena mungkin itu dia melakukan itu karena ingin berprestasi mungkin. Nah, itu adalah yang harus kita ambil. Nah, kalau penghargaan ini jangka panjangnya nanti yang akan berakibat kepada siswanya, karena yang tumbuh itu motivasi eksternalnya dari luarnya. Karena kalau kita tidak beri lagi penghargaan, dia akan nutup. Dan kalau tidak diberi lagi, dia akan tidak melakukan sesuatu hal yang kita suruh atau sesuatu hal yang berprestasi bagi dirinya. Nah, itulah makanya penghargaan dijadikan sebagai sebuah hukuman. Nah, mungkin itu mudah yang terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Tapi jangka waktunya itu panjang, seperti itu, yang nanti berakibat kepada siswa itu sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan, artinya ternyata tindakan itu kalau seperti itu juga tidak baik, karena akan berdampak pada jangka panjang. Memang pada saat kita memberi penghargaan belum ada dampaknya, tetapi lama-kelamaan akan kelihatan, karena anak itu tidak mau mengerjakan sesuatu kalau ibarat kata tidak ada upahnya. Seperti itu kan? Nah, itu akhirnya mendidik anak itu tidak ikhlas mengerjakan, karena kalau tidak ada imbalan tidak mau. Akhirnya pada intinya mungkin asal mulanya guru itu memberi penghargaan karena anak itu melakukan kebaikan. Nah, tidak taunya lama-kelamaan tindakan itu bahkan berdampak yang tidak baik terhadap anak tersebut. Yaitu kalau mereka tidak ada diupah, bahasa kita sini, mereka tidak mau melakukannya. Nah, itu kenapa dihukum oleh penghargaan itu juga dari penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Artinya kita memberi penghargaan itu termasuk juga seperti hukuman, akan berdampak ke depannya tidak bagus. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah misalnya anak ini ada punya masalah, kita tidak bisa langsung memutuskan anak ini salah, ya kan? Berarti kita harus menanyakan dulu kenapa dia bisa bikin masalah. Mungkin kita tidak tahu karena ada masalah di keluarga misalnya, kemudian ada masalah pribadinya. Jadi kita tidak bisa mendoktrin bahwa anak itu salah, oh ini salah berarti ini seperti ini. Nah kalau kita sudah melakukan seperti itu berarti kita sudah ke restitusi. Artinya kalau anak itu bikin salah, kita lihat dulu, tidak langsung memvonis dia salah, tapi kita lihat dulu, kita tanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu kita menanyakan bagaimana, apakah dia ingin berubah atau tidak. Nah kalau dia ingin berubah, nah siapa yang bisa nanti menjadi contohnya, dia menginginkan seperti apa orang yang diinginkannya untuk berubah itu. Nah itu kalau sudah kita mengarah ke situ, berarti kita sudah mempraktekkan restitusi. Bisa ya. Nah mungkin ada dari guru BK bisa menambahkan, guru BK itu sepengetahuan saya sama ya, intinya kurang lebih begitu ya. Ya berarti kalau restitusi itu kita dulu harus menggali salahnya, tidak langsung memvonis. Nah, oh kan salah ini, berarti kan ini, berarti kita harus bicara dulu kenapa dia melakukan salah. Mungkin dia juga tidak ingin melakukan itu, kata mungkin hanya pelarian akibat kecewa di rumah atau akibat apa dia melakukan itu, seperti itu. Next. Lanjut sudah. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa. Kenapa? Keyakinan aja, tidak peraturan. Iya, saling sharing aja ya, kita berbagi. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ya, ini pemahaman saya saja. Mohon maaf kalau ini keliru. Jadi kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena perbedaannya tentu berbeda ya. Kalau keyakinan itu berasal dari motivasi dari dalam diri seseorang, dia yakin bahwa dengan aturan itu berdampak positif bagi dirinya. Kalau peraturan itu dari luar, jadi terkesan itu menekankan seseorang supaya mentaati aturan. Jadi bukan dari dirinya, dari intrinsiknya, dari motivasinya dalam dirinya. Jadi yang lebih ditekankan ini keyakinannya, sehingga nanti keyakinan ini akan melekat sampai kapanpun ya, sampai dia dewasa dan sampai dia tua. Itulah yang menjadi keyakinannya. Misalnya ketika dia yakin bahwa bertanggung jawab mengerjakan tugas itu akan berdampak bagi dia kelak nanti di dalam dunia kerja ya. Nah itu nanti akan berdampak positif bagi dia. Misalnya ketika dia di dunia kerja dia sudah terbiasa mengerjakan tugas dengan disiplin, kemudian nanti di dunia kerja juga seperti itu. Jadi akan melekat di dalam dirinya karena dia yakin bahwa apa yang dia lakukan akan berdampak positif. Begitu juga dengan nilai keyakinan kejujuran. Jadi sampai kapanpun tidak akan luntur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya tadi Bu Nela sudah memberikan masukan kenapa keyakinan bukan peraturan. Ya keyakinan berasal dari diri yang memang dari diri kita ingin berubah. Kalau peraturan kata Bu Nela, ya mungkin saya pendapat juga dari Bu Nela, seperti dipaksakan. Oh ini aturan harus seperti ini, harus datang
kita dengarkan dari pihak anak atau pihak murid, dari guru yang kita sepakati mereka maunya seperti apa keyakinannya. Misalnya kalau mereka ini di kelas ya, misalnya kalau mereka ingin kelasnya seperti apa, kita tawarkan kamu ingin seperti apa kelasnya. Nah berarti kita sama-sama mendiskusikan. Kalau peraturan ya mungkin dari satu sisi, itu menurut pemahaman saya. Ya tadi yang menengok ya. Nah situ tidak boleh merokok, tidak boleh bawa sepeda motor, itu memang sudah peraturan ya kan, yang memang sudah kita tetapkan bisa itu aturannya. Anak tidak boleh bawa sepeda motor itu peraturan. Nah kalau keyakinan misalnya di dalam kelas bisa, misalnya kita inginkan kelas kita bersih, damai atau seperti apa, berarti kita sebagai warga di dalam kelas itu harus sama-sama menjaganya. Itu sudah. Nah ini keyakinan kelas yang dari kelas 1, kelas 5. Kalau kelas kita ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu keyakinan yang kita sepakati bersama. Ini contoh aja ya. Ya, kehormatan pekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengajarkan segala pelajaran atau kegiatan yang telah ditugaskan. Itu sebagai contoh aja keyakinan, tetap keyakinan kelas 1. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, nilai kebajikan milik bersama. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A. Nah ada siswanya Doni ini sering kali minta bekal makan siang punya temannya. Nah jika kami menghadapi suatu seperti Ibu Ambar, apa yang kita lakukan? Kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Kenapa ingin mengambil makanan awalnya? Kira-kira mungkin Doni tak bawa uang jajan, mungkin tak bawa bekal, ya. Atau memang Doni ini dari rumah memang suka usir. Hanya Doni lah yang tahu. Hanya Doni. Makanya kita bisa mempraktekkan restitusi tadi ya kan? Kita panggil Doni, kemudian kita tanyakan kenapa Doni melakukan itu Don? Apa alasannya? Apa memang hanya iseng saja? Apa memang tidak membawa bekal dari rumah? Ada disangui dari orang tuanya? Atau memang di rumahnya ada punya bahan makanan seperti murid kita dulu Bu Yeni, ya kan Bu Yeni? Jaya kemarin, tapi untungnya Jaya tidak pernah ngambil makanan temannya. Hanya memang orang tuanya tidak ada di rumah, si Jaya akhirnya Jaya untuk makan pun kadang tidak ada, kadang cuma punya nasi doang, sedangkan sayurnya tidak ada. Kami dengan Ibu Yeni sudah cek di sana dia punya nasi aja. Akhirnya anak seperti itu, nah mungkin seperti dengan bisa kita praktekkan tadi restitusi tadi, ya kan Pak Nih? Kita tanya dulu alasannya, mengapa Doni melakukan itu? Apa Doni ini memang kurang kasih sayang di rumah? Atau memang kurang perhatian? Dengan melakukan itu dia mencari perhatian dari Bu Vero, dari Bu Rahma, dari Bu Nina, si Doni ini. Nah makanya dia mengambil makanan temannya. Nah mungkin, nah jadi kita bisa praktekkan restitusi. Tadi kita tanya dulu. Nah lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Ya sudah tadi, ya peran kita sebagai guru bagaimana? Bisa kita panggil si Doninya, kemudian kita tanyakan, mengapa dong? Nah pasti alasan Doni ada, kenapa? Pasti. Nah di situ ada kebutuhan dasar manusia. Nah kita kaitkan dengan kebutuhan dasar. Nah untuk bertahan hidup bisa kan? Ya Pak Nih. Untuk bertahan hidup. Kemudian kurang kasih sayang di rumah, bisa dia mencari perhatian di sekolah supaya bapak ibu gurunya memperhatikannya, karena mamanya dengan bapaknya sibuk di rumah nih, asik begawi di sawit, keringat don anak. Jadi dia minta perhatian dengan gurunya di rumah. Yuk Bu Pero perhatikan si Doni. Bu Pero sudah pasti memperhatikan sebagai anak.
Kesenangan. Iya, pasti tadi kataku. Yang suka usil berarti ini memang hobinya mengganggu temannya. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan sama kurang lebih itu tadi ya. Yang kemudian penguasaan. Ingin menjadi apa penguasaan? Jadi bos mungkin di kelas itu supaya orang ditakuti tadi. Sejak pengaruh kata orang sini. Iya. Lanjut. Nah, itu tadi. Maka kita perlu praktek distribusi tadi kita kalikan. Nah, nah ini tadi sama aja, iya lanjut aja dulu. Nah ini kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah ini tidak berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bisa orang dewasa juga ternyata ya kan? Pasti. Nah, tidak hanya berlaku di sekolah saja, di masyarakat juga hal ini juga bisa berlaku. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol. Ini kita nonton dulu. Nanti ya, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, legend. Nah, ini ya videonya. Silakan dilihat dulu, ditonton. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tes kedua. Ya tadi sudah dilihat videonya, ada 5 posisi kontrol kita. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian apa tadi sih Pak? Yang terakhir manajer. Ya. Nah, keseringan posisi kontrol yang mana yang sering kita lakukan selama ini? Yang sering kita lakukan selama ini posisi kontrol apa? Penghukum. Ya, kalau saya sering penghukum. Sebelum saya mengikuti ini, saya sering menghukum posisi kontrol. Nah, setelah belajar ini ya mungkin perlahan-lahan saya akan mengubah, tidak lagi jadi menghukum. Mungkin ada di situ tadi sebagai teman, ada sebagai manajer. Nah, mungkin yang mana kira-kira posisi kontrol yang Bapak Ibu bisa lakukan kalau dilihat dari tontonan kita tadi? Ada yang sebagai teman, campur sari. Ada yang sebagai manajer,
Iya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, bisa kita sebagai teman pada saat kondisi yang memungkinkan, sebagai penghukum, sebagai manajer. Itu ada 5 kontrol tadi yang bisa kita lakukan. Lanjut. Itu kesalahan mereka yang restitusi tadi. Segitiga restitusi ini yang ke segitiga restitusi. Namun di sini ada menstabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Coba kita lihat videonya penerapan segitiga restitusi. Pak, ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Saya banget. Oh begitu. Kenapa hari ini begitu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ditindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, bagaimana? Sudah, thank you. Yaitu tadi video untuk restitusi, segitiga restitusi. Ada menanyakan, kemudian di sekarang belakang yang ada segitiga. Nah, nah di situ ada menstabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah di situ tadi sudah tercover Bapak dan siswanya tadi. Di situ dia menanyakan, memanggil anaknya, mungkin anaknya ini melakukan kesalahan, marah-marah di kelas, kemudian dipanggil, kenapa dia melakukan hal tersebut. Setelah anaknya bercerita bahwa ada beberapa hal sehingga dia bikin emosi, kemudian ada validasi tindakan yang salah, bahwa tindakan
akan memfitnah dan sebagainya. Kemudian bersama-sama dia menanyakan keyakinan kelas apa. Nah, berarti itu sudah tadi tiga restitusi tadi. Nah, silakan Bapak Ibu guru kalau ada yang ingin ditanyakan. Tapi saya rasa sudah cukup jelas. Karena tadi kita saling sharing. Dan di sini ada 5 CDP yang duluan dari saya, senior saya. Nah, nanti ibarat kata saya tidak mengerti, bisa ditanyakan dengan Bapak Ibu yang sudah senior dari saya. Tutup aja. Terima kasih kepada Ibu Widi SPD atas materi yang telah disampaikan. Akhirnya berakhirlah kegiatan kita hari ini, maka kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.